Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Affatullisya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Di sini saya akan presentasi guna memenuhi syarat UTS. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metodologi ilmiah. Masalah metodologi ilmiah. Dalam era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat ini, keberadaan metodologi ilmiah menjadi semakin penting dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penelitian. Metodologi ilmiah merupakan tulang punggung dari setiap aktivitas penelitian yang bertujuan menghasilkan pengetahuan baru yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat di abad ke-21 ini menurut para peneliti untuk semakin memahami dan menguasai metodologi ilmiah secara mendalam tanpa pemahaman yang kuat tentang metodologi. Sebuah penelitian hanya akan menghasilkan temuan-temuan yang dapat diverifikasi, tidak reliabel, dan tidak memberikan kontribusi berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Di Indonesia, pengembangan kapasitas penelitian menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia. Berbagai lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian terus berupaya meningkatkan kualitas penelitian dengan memperkuat pemahaman tentang metodologi ilmiah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya metodologi ilmiah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa perlu memiliki pemahaman yang komprehensif tentang metodologi ilmiah. Pemahaman ini tidak hanya berguna dalam konteks akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pengambilan keputusan yang berbasis data dan fakta. Kemampuan berpikir ilmiah akan membantu seseorang lebih kritis, analitis, dan objektif dalam menghadapi berbagai permasalahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji secara mendalam tentang metodologi ilmiah, mulai dari konsep dasar, tahapan-tahapannya, hingga penerapannya dalam penelitian modern. Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa dan peneliti dalam memahami dan menerapkan metodologi ilmiah dalam kegiatan penelitian mereka. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut, yakni yang pertama, apa yang dimaksud dengan metodologi ilmiah dan bagaimana konsep dasar dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, bagaimana tahapan-tahapan dalam metodologi ilmiah yang harus ditempuh dalam sebuah penelitian ilmiah. Yang ketiga, bagaimana penerapan metodologi ilmiah dalam konteks penelitian modern di era digital. Tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengertian serta konsep dasar metodologi ilmiah. Yang kedua, untuk menjelaskan secara sistematis tahapan-tahapan dalam metodologi ilmiah. Yang ketiga, untuk menguraikan penerapan metodologi ilmiah dalam penelitian modern. Manfaat penulisan. Manfaat penulisan makalah ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat teoretis. Secara teoritis, makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman tentang metodologi ilmiah, memperkaya literatur akademis dalam bidang metodologi penelitian,
serta menjadi rujukan bagi peneliti pemula dalam memahami cara kerja ilmu pengetahuan secara sistematis dan ilmiah. Yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, makalah ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dan peneliti dalam memahami dan menerapkan metodologi ilmiah dengan benar, memandu mereka dalam setiap tahapan penelitian, serta memberikan wawasan tentang perkembangan metodologi penelitian di era modern. Pembahasan, pengertian dan konsep metodologi ilmiah. Yang pertama yaitu definisi metodologi ilmiah. Metodologi ilmiah merupakan seperangkat prinsip, prosedur, dan pendekatan yang digunakan secara sistematis untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan dapat diverifikasi tentang dunia. Kata metodologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian, metodologi secara harfiah berarti ilmu tentang cara atau metode. Menurut Sugiono 2019, metodologi ilmiah adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendapat ini menekankan bahwa dalam metodologi ilmiah terdapat unsur-unsur keilmiahan yang harus dipenuhi, yaitu cara yang rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sementara itu, Cherwell 2014 mendefinisikan metode ilmiah sebagai proses pengumpulan dan analisis data yang menggunakan serangkaian prosedur tertentu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang menguji hipotesis. Definisi ini lebih menekan aspek prosedural dan dari metodologi ilmiah, di mana setiap langkah dalam penelitian harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nasution 2020 mengemukakan bahwa metodologi ilmiah adalah metode dalam penelitian ilmu pengetahuan yang dilakukan secara teratur dan sistematis dengan menggunakan analisis logis. Pendapat ini menekankan bahwa metodologi ilmiah harus bersifat sistematis dan menggunakan analisis logis sebagai dasar dalam proses penelitian. Yang kedua yaitu karakteristik metodologi ilmiah. Metodologi ilmiah memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dari cara-cara lain dalam memperoleh pengetahuan. Karakteristik tersebut antara lain yang pertama yaitu objektif, yang kedua sistematis, yang ketiga terukur, yang keempat empiris, dan yang kelima reproduktif, yang terakhir krisis dan analisis. Landasan filosofis metodologi ilmiah. Metodologi ilmiah tidak berdiri sendiri, melainkan dibangun di atas landasan filosofis yang kuat. Terdapat 3 paradigma utama yang menjadi dasar filosofis metodologi ilmiah, yaitu pertama, paradigma positivisme yang dikembangkan oleh Aus pada abad ke-19. Paradigma ini berpandangan bahwa pengetahuan yang valid hanya dapat diperoleh melalui pengamatan empiris dan eksperimen yang dapat diulang. Positivisme menjadi dasar bagi penelitian kuantitatif yang sangat menekan pada pengukuran statistik dan verifikasi hipotetis. Kedua, paradigma interpretivisme atau konstruktivisme yang berkembang sebagai reaksi terhadap positivisme. Paradigma ini berpandangan bahwa realitas sosial bersifat subjektif dan dikonstruksi secara sosial, sehingga untuk memahami diperlukan pendekatan yang berbeda dari ilmu alam.
Paradigma ini menjadi landasan bagi penelitian kualitatif. Ketiga, paradigma pragmatisme yang berpandangan bahwa kebenaran suatu pengetahuan ditentukan oleh kegunaannya dalam praktik. Paradigma ini menjadi dasar pendekatan penelitian campuran yang menggabungkan elemen-elemen dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tahapan-tahapan dalam metodologi ilmiah. Metodologi ilmiah terdiri dari serangkaian tahapan yang harus dilakukan secara sistematis dan berurutan. Setiap tahapan memiliki peran dan fungsi yang spesifik dalam keseluruhan proses penelitian. Berikut ini adalah uraian lengkap mengenai tahapan dalam metodologi ilmiah. Yang pertama, identifikasi dan perumusan masalah. Tahapan pertama dan paling fundamental dalam metodologi ilmiah adalah identifikasi dan perumusan masalah penelitian. Masalah penelitian adalah kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang seharusnya ada, atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang perlu dipecahkan melalui kegiatan penelitian. Proses identifikasi masalah dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain melalui pengamatan langsung di lapangan, kajian literatur yang mendalam, diskusi dengan para pakar, atau berdasarkan pengalaman pribadi peneliti. Masalah yang baik untuk diteliti harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu masalah tersebut harus penting dan relevan, dapat diteliti secara empiris, memiliki cakupan yang jelas, dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam makalah ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Metodologi ilmiah adalah seperangkat prinsip, prosedur, dan pendekatan yang digunakan secara sistematis untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan dapat diverifikasi. Metodologi ilmiah memiliki karakteristik utama, yaitu objektif, sistematis, terukur, empiris, reproduktif, serta kritis dan analisis. 3 paradigma filosofis yang mendasari metodologi ilmiah adalah positivisme, interpretivisme, dan pragmatisme, yang masing-masing memberikan landasan bagi jenis-jenis penelitian yang berbeda. Baik, saya buka sesi tanya jawab bagi adik-adik yang mau bertanya. Silahkan bertanya. Tanya, Ya, silahkan. apa asal kata metodologi? Jawabannya adalah kata metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metode yang berarti cara atau jalan, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Bisa dipahami? Bisa. Kasih, Kak, saya mau bertanya. Ya, silahkan. Apa pengertian metodologi ilmiah menurut Sugiono? Jawabannya adalah, menurut Sugiono, metodologi ilmiah adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu secara rasional, empiris, dan sistematis. Pertanyaan ketiga. Kak, boleh saya izin bertanya? Ya, silahkan. Tolong sebutkan karakteristik metode ilmiah. Yang pertama yaitu objektif. Yang kedua sistematis. Yang ketiga terukur. Yang keempat empiris. Yang kelima reproduktif. Yang keenam krisis dan analisis. Ada yang mau bertanya lagi? Saya cuma bertanya, Silakan. apa yang dimaksud penelitian yang objektif? Jawabannya adalah penelitian objektif adalah penelitian yang dilakukan tanpa dipengaruhi pendapat, perasaan, atau kepentingan pribadi peneliti, sehingga hasil penelitian mencerminkan keadaan yang sebenarnya terjadi. Ada yang mau bertanya lagi? Saya mau bertanya, Ya, silahkan. apa arti empiris dalam metodologi ilmiah? Metodologi ilmiah. Jawabannya adalah empiris berarti penelitian didasarkan pada fakta dan data yang dapat diamati serta dibuktikan melalui pengalaman atau pengamatan langsung. Ada yang mau bertanya lagi? Saya mau bertanya. Silahkan. Sebutkan 3 paradigma utama dalam metodologi ilmiah.
Yang pertama yaitu positivisme. Yang kedua interpretivisme. Yang ketiga pragmatisme. Mungkin terakhir ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya. Ya, silakan. Apa tujuan studi literatur dalam penelitian? Apa tujuan studi literatur dalam penelitian? Jawabannya adalah tujuan studi literatur adalah memahami teori yang relevan, mengetahui penelitian sebelumnya, menemukan celah penelitian, dan menghindari pengulangan penelitian. Presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan minta maaf karena banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.